tangisan bayi terdengar dari ruang tunggu yang sekarang menjadi tempatku duduk. Di sebelahku, suami Rina bersorak gembira mendengar bayi pertamanya telah lahir sempurna. Aku terharu dan menangis bersama suami Rina di ruangan itu. "Alhamdulillah, Bu," katanya sambil memeluk. "Alhamdulillah, sekarang mari kita doakan semoga Rina tidak apa-apa," balasku. Sebelumnya dokter mengatakan Rina harus melakukan operasi karena kondisinya yang terlalu lemah. Tak berpikir lama, kami langsung menyetujui itu agar ibu dan anaknya sama-sama selamat. Tak lama setelah kami mendengar tangisan anak pertama Rina, dokter keluar dari ruang operasi. "Syukurlah, bayi dan ibunya semua selamat." "Selamat ya Pak," kata dokter itu. Kami berdua bernapas lega mendengar hal itu. Kemudian dokter mempersilakan kami masuk untuk menemui Rina dan anaknya. Ternyata bayi itu laki-laki. Ia terlihat sehat dan sangat menggemaskan. Di sisi lain, Rina masih tertidur setelah melalui proses persalinan. Suami Rina kemudian menggendong anak pertamanya. Sungguh pemandangan yang hangat, pikir. Dokter kemudian memindahkan Rina ke kamar rawat inap untuk menunggunya siuman. Sementara aku pamit ke kamar mandi. Jalan menuju kamar mandi rumah sakit itu memang harus melewati taman di tengah bangunan itu. Anehnya, saat aku melewatinya, ada perasaan yang mengganjal. Aku kemudian berhenti tepat di depan taman itu. Dari kejauhan aku samar-samar melihat sosok wanita yang mukanya dibaluri bedak putih tebal. Ia bersembunyi di balik semak-semak sambil terus memperhatikan gerak-gerikku. Karena penasaran, aku lalu mendekatinya. Namun saat kurang dari 5 langkah lagi kakiku menuju semak itu, wanita itu kemudian terbang dan berubah menjadi api berwarna kuning kebiruan. Sontak tubuhku pun gemetar. Aku ketakutan akan ingatan masa lalu yang menyakitkan. Sebab aku ingat sekali kejadian ini pernah terjadi sebelumnya. Waktu itu aku masih berusia 30 tahun. Dan hari itu adalah hari kelima kelahiran anakku yang kelima. Maklum, orang dulu memang tak berpikir 2 kali kalau mau punya anak. Bahkan sekarang anakku ada 7 jumlahnya. Tapi ada kejadian yang menyedihkan saat aku melahirkan anakku yang kelima itu. Malam itu saat aku selesai menyusui anak, aku menidurkannya di kasur bersama suamiku sebelahnya. Aku berniat mengambil air untuk minum tatkala ada suara aneh dari taman sebelah rumah. Saat ku tengok melalui kaca jendelaku yang besar, aku melihat ada seorang wanita berdiri di tengah semak-semak itu. Dia terus-menerus menatapku dengan wajahnya yang dilumuri bedak putih. Tentu saja aku bingung siapa wanita itu. Tapi firasatku mengatakan kalau aku mengenal orang itu. Wajahnya mirip Bu Suratmi, orang paling tajir di komplek ini, yang punya gelang emas bertumpuk-tumpuk di tangannya. Namun anehnya, gelang itu tidak ada di tangan Bu Suratmi saat ini. Saat aku sibuk menerka-nerka, tiba-tiba wanita itu terbang dan berubah jadi api. Kali ini warnanya merah. Astagfirullah, apa itu tadi? Kataku sambil mengelus dada. Merasa khawatir, aku lalu kembali ke kamar tidur. Ketika itu pula, anakku tiba-tiba menangis sangat kencang. Aku lalu menggendong untuk menenangkannya. Saat ku gendong, aku kaget sekali lantaran banyak luka lebam di sekujur tubuh anakku. Padahal luka itu sebelumnya tidak ada saat aku menyusuinya.
Aneh sekali. Selain itu, tubuh anakku panas sekali dan tangisannya juga tak kunjung berhenti. Sayangnya setelah kubawa ke dokter, anakku menyerah dan meninggal dunia. Dokter sendiri mengatakan anakku baik-baik saja saat dicek. Kata mereka itu salah satu penyakit yang tidak bisa mereka jelaskan. Aku merasa sangat kehilangan. Kesedihan itu lalu membuatku menyalahkan Bu Suratmi. Banyak kabar beredar kalau dia menggunakan pesugihan agar keluarganya bisa kaya. Dengan kekesalan yang menumpuk di ubun-ubun, aku nekat melaporkan perbuatannya ke Pak RT. Aku juga membuat pembenaran kalau kematian misterius di komplek itu juga disebabkan oleh Bu Suratmi. Dia mencari tumbal buat pesugihannya, Pak. Makanya banyak orang yang meninggal tak wajar di komplek ini, kataku kepada Pak RT, tak kuat menahan emosi. Mereka lalu percaya dengan omonganku. Pada saat itu juga, Pak RT membuat pengumuman kepada warga untuk melakukan demo di depan rumah Bu Suratmi yang sangat besar. Aku jadi pemimpinnya. Kami semua meminta dia agar meninggalkan komplek ini. Dasar, tega ya ibu merenggut nyawa orang buat tumbal pesugihan. Sekarang kami minta ibu pergi dari sini karena sudah berbuat jahat kepada warga komplek ini. Kata-kataku itu disambut gemuruh warga untuk meminta ia pergi. Bu Suratmi tidak mengatakan apa-apa. Dia seperti sudah tertangkap basah. Hari itu juga, dia sekeluarga pergi meninggalkan komplek. Tapi aku tidak tahu bahwa hari itu juga dia menaruh dendam kesumat kepada keturunanku. Aku bergegas menuju ruang rawat inap Rina setelah melihat warna api saat wanita itu terbang. Oh no, wujud api yang dikatakan orang-orang sebagai teluh itu akan berwarna merah jika sudah mendapatkan tumbal. Jika warnanya kuning kebiruan, berarti ia masih belum mendapatkan tumbal. Kesempatan itu tidak kusia-siakan. Sampainya di sana, aku menutup rapat-rapat kamar dan memulai untuk berwirid. Aku terus membaca surat-surat yang aku hafal saat terjadi hentakan keras di ruangan itu. Ibu, apa yang terjadi? Tanya Rina panik. Aku tidak sempat menjawab pertanyaan Rina karena aku sibuk bertarung dengan wanita itu dalam mimpi. Syukurlah, semuanya berakhir dengan baik. Dalam mimpiku, aku bisa mengalahkan kekuatan jahat penuh dendam itu. Aku tidak menjamin dia tidak akan mengganggu keluargaku lagi. Tapi yang pasti, aku akan bercerita semuanya kepada Rina dan anak-anakku, agar mereka bisa membuat tameng sewaktu-waktu wanita itu datang kembali.